Salam sejahtera, salam di dalam kasih Kristus, saudara yang diberkati, yang hari ini mendapat kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Mari kita buka hati kita akan bersyukur mengawali ibadah kita dengan doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, sesungguhnya tiada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu Tuhan, yang telah menyerahkan nyawa bagi kami yang telah Engkau anggap bukan lagi hamba, tetapi adalah sahabat-sahabat-Mu Tuhan. Kiranya kami yang hendak menaikkan pujian di hadapan-Mu terus-menerus merindukan kebenaran Tuhan yang daripada-Mu, karena sesungguhnya di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera-Mu, dan akibat kebenaran adalah ketentraman dan kehidupan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Terpujilah Tuhan yang telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadamu. Hosana bagi Allah Sang Raja. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sungguh betapa baiknya Engkau Tuhan.
Biarlah kita memuji Dia, sebab Dialah Allah segala-galanya. Ada yang menyembuhkan, Jehovah
Di luar Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu aku mau mengakui Dia di dalam segala lakuku dan tidak bersandar kepada pengertianku sendiri. Karena bahkan di dalam kelemahanku, kuasa-Nya menjadi sempurna di dalam hidupku. Benar Tuhan, Kaulah menara Tuhan dan perisai dalam hidup kami Tuhan. Kami mengimani saja Tuhan setiap perkataan dari lagu-lagu yang telah kami naikkan Tuhan. Di tengah waktu yang sulit ini Tuhan, waktu yang masih sulit, Engkau jadi pelarian kami Tuhan, jadi perisai Tuhan. Engkau jadi damai di hati kami, jadi kekuatan Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar Tuhan, yang melindungi kami Tuhan, yang menjadi penghiburan buat setiap hari kami Tuhan, dalam setiap kesulitan Tuhan, sekecil apapun, sebesar apapun yang harus kami hadapi setiap hari Tuhan. Kau yang menolong, Kau yang menjaga hati kami semua Tuhan, dimanapun kami beribadah saat ini Tuhan, dimanapun kami mendengarkan firman-Mu lewat apapun Tuhan, dalam waktu apapun Tuhan, Kau yang menolong, Kau yang mempersiapkan hati kami Tuhan, supaya firman-Mu itu Tuhan tidak kami sia-siakan Tuhan, tetapi kami simak Tuhan dan menjadi hal yang sangat berguna bagi hidup kami Tuhan.
Kau yang menolong pembawa firman Tuhan, Kau yang memberkati setiap perkataan Tuhan, supaya semua perkataan yang keluar Tuhan hanya daripada-Mu saja. Kami serahkan pembacaan firman seluruh ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing. Selamat kita beribadah kepada Tuhan, dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul menjadi seperti anak kecil. Ini pengajaran dari Tuhan Yesus sendiri ya. Matius 18 ayat 1 sampai 4. Kita akan lihat sebentar video singkatnya. Injil Matius pasal 18. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini sangat singkat. Saya hanya mengambil sampai ayat 4, tidak dengan ayat 5-nya. Ya. Ini satu tips saja kalau saudara yang suka mempelajari firman Tuhan, apalagi mungkin suka menyampaikan firman Tuhan, tadi remaja, pemuda, atau umum. Kalau dalam satu perikop judul firman Tuhan, ada satu kalimat yang diulang sampai lebih dari satu kali, bisa 2-3 kali, berarti itu ya bagi satu kalimat dalam sebuah ayat yang sangat penting, itu yang harus mendapat perhatian. Dan itu juga bisa menjadi judul dari penyampaian firman Tuhan. Makanya kalau di video ini, dan kebanyakan orang, judulnya siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Karena perkataan yang terbesar dalam kerajaan sorga itu, saudara-saudara, memang ada ayat 1 dan ayat 4. Tetapi juga saya mengambil judul menjadi seperti anak kecil, karena itu juga disebutkan 2 kali. Di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Makanya saya mengambil judulnya ini menjadi seperti anak kecil. Kalau mau menjadi terbesar dalam kerajaan sorga, Yesus katakan harus menjadi seperti anak kecil. Seperti ya, bukan menjadi anak kecil, beda lagi itu, seperti anak kecil. Kita akan lihat ayat per ayat pada bagian ini. Matius 18 ayat 1 dalam terjemahan baru. Pada waktu itulah datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Siapakah? Jadi belum menunjuk kepada siapapun gitu kan. Tapi kalau dalam firman Allah yang hidup, Matius 18 ayat 1, ayat yang sama, pada waktu itu para murid datang kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah di antara mereka yang akan menjadi yang terbesar di dalam kerajaan sorga?" Rupanya di antara mereka sendiri, 12 murid itu, siapa sih di antara kami yang terbesar dalam kerajaan sorga? Ini sudah spesifik. Kalau di terjemahan baru masih siapa gitu ya, nggak nyebut. Tapi lebih tajam lagi, saudara-saudara, dalam firman Allah yang hidup, ayat yang sama, katakan, pada waktu itu para murid datang, di dalam terjemahan sederhana Indonesia, lebih tajam lagi, saya hanya ambil kalimat itu ya, siapa yang terbesar. Terjemahan sederhana Indonesia, siapa di antara kami yang menjadi nomor 1? Waduh, mau jadi nomor 1. Memangnya kecap. Kecap gak ada kecap nomor 2, saudara. Selalu kecap itu nomor 1. Saya belum pernah menemukan ya, kecap nomor 2 gitu nggak ada. Selalu kecap nomor 1. Tapi lebih tajam lagi,
di terjemahan sederhana Indonesia edisi yang ketiga, siapakah di antara kami yang paling tinggi kedudukannya? Ya, di dunia kan sering seperti itu. Motonya kan paling nomor satu, paling tinggi, ya kan? Ya, ini mungkin seperti itu, masih dalam kondisi seperti itu. Dari sisi kebenaran firman Tuhan, ini sebuah pertanyaan yang sangat tidak pantas ditujukan kepada Yesus ya. Siapa Tuhan di antara kami yang nomor satu paling tinggi kedudukannya? Ini sebuah pertanyaan berdosa. Bagi saya ini sebuah pertanyaan berdosa. Jadi bertanya juga bisa berdosa, saudara. Kalau kita bertanyanya menurut hawa nafsu kepada Tuhan, itu juga bisa menjadi sebuah dosa. Pertanyaan berdosa yang lahir dari hati dan pikiran yang berdosa, yang belum dibaharui oleh Tuhan. Seringkali juga ada orang yang tidak menyadari keberdosaannya, saudara. Karena itu lahir dari sifat berdosa yang belum dibaharui, sehingga otomatis kalau sifat dosanya itu apa saja yang belum dibaharui, dengan sendirinya dia akan melahirkan pikiran, perkataan, bahkan pertanyaannya berdosa. Jadi sangat penting pembaharuan yang harus dikerjakan Tuhan terus-menerus ya. Ya, kita semua sudah tahu ini dosa ambisi. Buah hawa nafsu, bukan buah roh. Sedangkan kita kan harus mengeluarkan buah-buah roh. Ya, Galatia 5. Di dalam kekristenan, terutama di dalam pelayanan, saya tegas ngomong ini, di dalam kekristenan terutama di dalam pelayanan sama sekali tidak boleh ada orang-orang yang ambisius. Dan ini murid-murid bertanya itu masih banyak di antara mereka, mungkin semua nggak dijelaskan, punya ambisi-ambisi. Ini bisa menimbulkan pertengkaran dan blok-blokan, bahkan bisa pisah gereja. Nggak senang dengan blok ini, udahlah keluar. Beberapa tahun yang lalu saya kalau nggak salah di daerah Purwokerto dan sekitarnya ketemu satu hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu cerita, wah serombongan jemaat keluar. Itu gereja yang lama juga, serombongan, bukan hanya satu orang, 20 orang sekaligus keluar. Karena itu ada ambisi di dalam pelayanan. Itu pasti seperti bumerang, satu saat cepat atau lama, ya akhirnya kalau nggak bisa diselesaikan dengan baik, ya mungkin blok yang lain udahlah keluar, bikin gereja sendiri. Itu kasus begitu banyak terjadi di pekerjaan Tuhan, saudaraku. Makanya saya katakan realitanya seringkali masih ada yang seperti itu. Bagaimana mau jadi saksi Tuhan? Bagaimana mau memenangkan jiwa-jiwa kalau di dalam sendiri terjadi perselisihan, blok-blokan, pertengkaran karena ada ambisi. Makanya saya ingin katakan tegas, tidak, sama sekali tidak boleh ada. Tapi saya percaya kita di sini nggak ada ya. Tapi ya siapa tahu, hati orang kan nggak tahu. Tapi itu harus hilang sama sekali, karena itu pasti menimbulkan masalah. Kita melayani Tuhan dan pekerjaannya semata-mata karena kemurahan dan kepercayaan Tuhan saja, bukan karena kita baik. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 30 kan Yesus berkata, apa yang lemah, apa yang bodoh, apa yang hina, apa yang bahkan sama sekali tidak berarti bagi Allah dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Jadi kita harus membumilah, jangan di dalam Tuhan membumilah, jangan melangit ya saudara, membumilah. Kita ini siapa? Kalau bukan kemurahan Tuhan, kita ini binasa malah. Ya kan, masuk neraka kalau bukan kemurahan Tuhan. Tapi seringkali ketika sudah di dalam kekristenan, karena tidak berjaga-jaga, mungkin seringkali kasus ini masuk, dan itu banyak saudara realitanya sampai hari ini. Di dalam Tuhan kita adalah satu tubuh yang terdiri dari banyak anggota dan Yesus kepalanya. Saya nggak bahas ini di Korintus ya, Pak Jo udah pernah khotbah ini nggak tahu berapa tahun yang lalu, jadi saya tidak bahas itu. Kita harus mengembangkan kerjasama tim, satu tubuh tim, bukan individual yang ambisius. Ada satu aja pasti menimbulkan masalah, apalagi kalau banyak, saudara bisa bayangkan. Akan menimbulkan banyak masalah. Jadi
Kita kerjasama juga tim, di dalam Tuhan juga tim, di tempat pekerjaan, di masyarakat, di pemerintah kan juga tim. Tapi kadang-kadang di tim juga ada anggota-anggota yang ambisius. Memang di dalam sebuah tim yang terbaik harus ada individu-individu yang mumpuni di bidangnya masing-masing dan saling bekerja sama, bukan saling menonjolkan diri dan bersaing. Ya kan kalau dokter ingin mengoperasi orang yang operasi besar gitu kan dia nggak bisa kerja sendiri. Yang ahli operasi udah aku jadi nggak bisa, dia butuh tim yang ahli tentang tekanan darah, yang mungkin tentang pengobatan dan lain sebagainya. Bukan berarti kita kalau gitu nggak harus yang terbaik, kita harus mumpuni, amin. Termasuk juga dalam pekerjaan Tuhan, harus profesional. Setiap orang yang Tuhan tempatkan ada dalam sebuah pekerjaan Tuhan di gereja tertentu itu, ya berdoa sama Tuhan supaya talenta-talenta yang Tuhan berikan untuk saling menyatu itu maksimal talentanya. Jadi hasilnya juga akan maksimal, itu hal yang berbeda, bukan ambisi ya. Tapi kan tetap dalam satu koridor sebuah tim. Pelayanan GPD Cigereleng misalnya atau yang lainnya seperti itu. Sekarang kita akan melihat mengapa murid-murid bertanya kepada Yesus, yang saya katakan tadi sebuah pertanyaan yang sangat tidak pantas sebenarnya. Mengapa? Apa yang melatar belakangi mereka sehingga mereka menanyakan, siapakah di antara kami yang terbesar? Siapakah di antara kami yang nomor satu? Kita lihat kisah yang sama dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 46. Ini dari terjemahan baru saya ngambil. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Oh, rupanya pertanyaan ini timbul. Injil Matius hanya menyoroti pertanyaan, ini Injil Lukas katakan timbullah pertengkaran. Jadi artinya yang ambisius itu bukan cuma satu orang. Banyak murid, tidak dijelaskan berapa, mungkin semuanya. Atau sebagian tidak dijelaskan, tapi yang jelaskan tidak satu orang. Timbullah pertengkaran. Dia nggak murid tentang siapa yang terbesar, makanya mereka bertanya sama Tuhan. Ya nggak apa-apa sih, saya melihat dalam kondisi rohani mereka yang masih kuat, keduniawiannya, kedagingannya, ya itu proses seperti itu, ada banyak seperti itu. Kan mereka belum pada penuh Roh Kudus. Waktu bersama dengan Yesus, baru sudah Yesus naik ke surga kan mereka penuh Roh Kudus dan menjadi orang yang berbeda sama sekali dengan kisah di sini. Jadi timbul pertengkaran. Tapi ini juga ada yang lebih memperjelas. Pertengkarannya itu di mana? Di rumah atau di mana? Maka Injil Markus menjelaskan hal ini, Markus pasal 9, kisah yang sama ya, ayat 33 dan 34. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Wow, rupa-rupanya pertengkaran tentang yang terbesar itu terjadi sementara mereka melakukan perjalanan bersama Yesus. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Memang orang kalau sering bertengkar atau malah biasa bertengkar, kadang-kadang pertengkaran bisa terjadi di mana saja, saudara. Tidak hanya di rumah, di jalan, dimanapun. Karena ini masalahnya bukan tempat, masalahnya ada selisih pendapat atau perbantahan kata-kata dan lain sebagainya. Jadi ini hati saya sangat ironi melihat itu, pertengkarannya di tengah jalan, gitu kan? Jadi kalau di tengah jalan juga bertengkar, mungkin di rumah lebih banyak lagi bertengkarnya. Ya kan kita kan berpikirnya seperti itu kan, di tengah jalan aja bertengkar, berarti kan udah biasa bertengkar, mungkin di rumah lebih banyak. Pertengkaran di antara murid-murid tentang siapa yang terbesar terjadi dalam sebuah perjalanan bersama Yesus dalam pelayanan. Jangan sampai juga dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Yesus di dunia ini sampai ke surga terjadi pertengkaran, biasa bertengkar, biasa perbantahan. Itu dosa dan
dosa itu tidak statis, dosa itu bersifat berkembang. Kalau tidak segera dihentikan, dipertobatkan, berkembang secara kuantitas dan kualitas. Lebih sering kuantitas kualitasnya juga bisa lebih tinggi, tadinya cuma berbantah-bantah, akhirnya jadi bertengkar. Ya, kayak kucing sama anjing mungkin saudara, ya. Ini pertanyaan buat kita. Apakah kita juga pernah seperti itu? Bertengkar ketika ada di mobil sedang melakukan perjalanannya, mungkin bertengkar gede-gedean, ya mungkin barangkali enggak, tapi saya enggak tahu. Tapi berbantah-bantah karena satu hal. Mari kita koreksi diri sendiri. Saya juga mau jujur, apakah saya pernah bertengkar di tengah perjalanan ketika sedang ada di dalam mobil? Ya saya udah lupa peristiwanya apa, tapi saya pernah. Dan biasanya pertengkaran yang paling intens itu suami istri, saudara, bukan kakak adik juga mungkin pernah. Kalau dengan orang lain biasanya sangat jarang, walaupun bisa saja terjadi dengan teman, bermain, dengan rekan-rekan kerja, dan lain sebagainya. Pernah. Makanya saya berkata, apakah kita? Mari kita koreksi juga pernah ketika melakukan sebuah perjalanan dengan mobil, dengan istri, dengan anak, mungkin dengan orang lain, atau sedang berdua, tiba-tiba sambil nyetir, berdebatlah, berbantah-bantahlah karena satu hal. Saya jujur saya pernah, tapi sekarang mah enggak, karena udah enggak punya mobil. Jadi enggak pernah melakukan perjalanan dengan mobil. Ya kalau perjalanan dengan gokar, ya kayaknya enggak sih ya. Ya Ica gini-gini, enggak sih kayaknya gitu kan. Ya karena orang lain, kan ada orang lain supir gitu kan. Ya tapi mungkin ya kami nggak punya mobil udah berapa tahun, nggak tahu, 5 tahun lebih ya. Jadi ini kan menyedihkan. Jadi mari kalau kita pernah seperti itu kita akuin aja ya sama Tuhan. Dan seringkali juga sumbernya juga kecil. Pertengkaran itu selalu bukan karena hal yang besar. Kebanyakan dalam rumah tangga hal yang kecil. Salah ngomong, salah mengartikan, kadang-kadang timbul. Ya saya perhatikan juga kadang-kadang dalam sebuah perjalanan ini memang saya lihat kasus ini kalau suami istri bisa nyetir kadang-kadang bisa timbul masalah juga. Walaupun tetap lebih baik sih daripada istri yang nggak bisa nyupir, dua-duanya bisa itu lebih baik. Jadi kalau melakukan perjalanan jauh, saudara-saudara, ya bisa gantian lah. Nah kebetulan saya dikaruniai istri yang memang nggak mau nyetir ya, jadi ada enaknya juga, jadi nggak pernah bertengkar soal jalan. Kalau suami istri suka bisa nyetir, kadang-kadang persoalannya kalau jalan macet, seringkali beda pendapat. Menurut si istri lewat kanan misalkan, menurut suami enggak, kiri. Akhirnya sebenarnya kadang-kadang timbul perselisihan kecil lah, karena nggak sepakat soal jalan manakah yang harus ditempuh. Maka solusinya bagaimana kalau ada suami istri yang bisa nyetir dan kemudian 1-2 kali atau pernah sering berdebat karena menurut istri kiri, menurut suami kanan. Maka solusinya menurut saya adalah, ya kalau dua-dua bisa nyupir, siapa yang pada waktu itu nyupir? Kalau yang nyupir suami, ya udahlah biar suami yang menentukan gitu kan. Kasih masukan nggak apa-apa, tapi jangan maksa. Ya kalau suami udah bilang A. Demikian juga kalau istri yang nyupir, ya karena dia tahu jalan juga, biarlah dia yang mengendalikan. Jadi kalau dengan seperti itu kan mungkin bisa menghindari perdebatan yang sebenarnya tidak perlu. Kan sebenarnya jalan mana aja kan yang penting nyampe. Karena orang tapi di kota besar kan masalah macet bisa bikin orang crowded. Ya kan macet, apalagi di mobil, macet pakai motor mungkin masih bisa lah jalan-jalan tikus, mobil kan nggak bisa jalan tikus. Ya. Sekarang kita mau lihat pertengkaran terjadi di tengah perjalanan. Kita mau melihat bagaimana cara Yesus menangani hal tersebut. Dari tadi ayat 33 Markus 9.
Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Kapernaum ini sesudah Yesus pada usia sekitar 30 tahun melayani, keluar dari Nazaret, dia tinggal di Kapernaum. Dan Yesus nggak punya rumah di Kapernaum. Bahkan sampai Yesus mati di kayu salib, Yesus nggak punya rumah. Sebab itu dia berkata kepada, waktu Yesus disalib, Yohanes dan ibunya ada di situ. Dia hanya berkata kepada Yohanes, dia ibumu. Tapi Yohanes paham bahasa Yesus yang singkat. Firman Tuhan katakan sejak waktu itulah Yohanes menerima Maria, ibu Yesus, dan mungkin anak-anaknya yang lain di rumahnya. Karena Yohanes ini kan kaya. Kalau Petrus nelayan, kalau Yohanes ini juragan kapal. Papahnya Zebedeus punya kapal, mungkin beberapa. Jadi itulah ya. Ketika Yesus sudah di rumah, pertama pertengkaran terjadi di tengah jalan, tapi Yesus nggak ngomong apa-apa di perjalanan. Kita mau belajar satu sikap yang menurut saya luar biasa indah, cara Yesus menangani. Kalau saya ada di posisi Yesus, barangkali saya akan langsung ngomong mungkin. Atau saudara di posisi Yesus bagaimana? Lihat murid-murid bertengkar. Mungkin kita akan langsung ngomong, tapi ini sedang dalam perjalanan jalan kaki mungkin jauh, bijaksana Tuhan Yesus. Nggak langsung ngomong. Ini cara pertama Yesus. Ketika Yesus sudah tiba di rumah, setiap permasalahan memang harus diselesaikan. Tapi mungkin tempat juga menjadi masalah. Kalau kita, mungkin langsung tegur gitu kan. Ya bukan berarti gitu salah ya, tapi kita mau belajar sama Yesus dalam hal ini. Dia tidak bicara sepatah kata pun. Dia pasti mendengar. Orang bertengkar kan saya kira nggak ada orang bertengkar bisik-bisik ya. Kalau orang bertengkar bisik-bisik, itu luar biasa itu. Walaupun banyak orang bilang, ya kalau bertengkar suami istri punya anak, udahlah di kamar, ya kan? Tapi kan sedikit orang yang bisa melakukan itu. Dan kalau bertengkar, saya kira kata-katanya juga enggak pelan-pelan aja. Tapi itu bisa menjadi suatu cara juga kalau kita mencoba ya, suami istri. Udahlah bisik-bisik, tapi emosi kan nggak bisa membuat kita bisik-bisik, saudara-saudara. Oke. Di rumah, di tempat yang tepat. Kalau di jalan kan kelihatan orang, apalagi zaman dulu ya. Kalau sekarang pakai mobil mah nggak kelihatan orang, kaca mobilnya hitam lagi. Mungkin nggak kelihatan, tapi ini kan di jalan. Mungkin jalan kaki, jadi solusinya adalah di rumah, di tempat yang paling tepat ketika sudah tenang semuanya. Yang kedua, ayat 33 masih. Yesus nggak negur, kamu bertengkar itu salah loh, bertengkar itu berdosa loh. Bertengkar itu kan nggak jadi berkat loh. Bertengkar itu kan merugikan dua-duanya dan sebagainya. Mari kita lihat apa yang Yesus katakan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya, luar biasa. Bertengkar, Yesus bertanya. Ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Aduh, ini kata-kata yang pasti hati tersentuh. Pasti Yesus sudah dengar, dan Yesus memangnya nggak tahu. Yesus tahu segala sesuatu, tapi Yesus dengan negur, kamu bertengkar apa? Tapi apa yang kamu perbincangkan tadi dengan? Ini adalah pedang. Sebuah pedang itu kalau tajam, saudara, memotong daging itu sekali mungkin langsung pisah, nggak banyak suara. Tapi pedang itu kalau nggak tajam, kalau tumpul pisau itu mesti berkali-kali kan kita pakai tenaga, bunyi lagi, saudara. Nah, kita harus belajar ini. Pedang roh, firman Tuhan itu adalah pedang roh. Kita harus mengerti bagaimana cara menggunakannya. Yang pedang itu harus tajam. Jadi kita memang harus memiliki firman Tuhan yang tajam. Ini kan sangat tajam. Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Yesus nggak bilang marah. Ayat 34, tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Nggak bisa jawab. Ya kan kalau menjawab Tuhan kami bertengkar karena ingin tahu siapa yang terbesar. Ini pukulan telak, pedang yang tajam itu kadang-kadang nggak perlu dengan kasar, nggak perlu dengan bagaimana, ya kan? Saya
ini saya cerita punya pengalaman. Saya waktu masih muda, dan ini pengalaman hanya sekali sampai hari ini belum pernah terjadi. Ada seorang hamba Tuhan, khotbah, dan dia memang sudah teruji, ya. Terujinya apa? Istrinya pernah meninggalkan dia berapa tahun, lari sama pengerjanya, tetapi ketika balik lagi ini hamba Tuhan menerima. Ini saya bukan memuji orang, tapi ini pengalaman tentang pedang yang tajam. Khotbahnya biasa saudara. Tetapi pada waktu dia khotbah, saya sudah lupa khotbah apa, saya merasa dosa saya semua dipotong, dan itu dipotong enak. Perasaan enak itu saya rasakan di hati saya. Maknyus lah kalau orang Jawa bilang, makanan minuman maknyus, ya kan? Makanan enak itu maknyus, seperti itu, potong. Dan itu tajam, dan itu satu-satunya sampai hari ini. Hamba Tuhan itu sudah pulang ke surga, sampai hari ini satu-satunya saya dengar khotbah hamba Tuhan lain seperti itu. Belum ada yang punya urapan yang seperti pedang yang tajam. Yesus pedang yang tajam, dia tidak perlu dengan, hei kenapa kamu bertengkar? Ya kan, atau hei kamu bukan berarti nggak boleh tegur. Teguran adalah makanan keras, itu beda lagi nanti ya. Tapi ini luar biasa. Perkataan apa yang kamu perbincangkan? Ini bagi saya pedang roh firman Tuhan yang sangat tajam. Mereka nggak bisa ngomong, ya kan? Mereka nggak bisa ngomong karena bukan perbincangan di tengah jalan, tapi pertengkaran di antara mereka. Siapa yang lebih besar? Itu solusi kedua. Solusi ketiga, kita kembali kepada ayat pokok kita. Saya ambil kisah ini memang terdapat dalam Injil Matius, Markus, Lukas. Mungkin saya kasih satu tips kalau saudara pernah membaca, entah di artikel rohani ada disebut Injil sinoptis atau sinoptik, itu sedang bicara 3 Injil, Matius, Markus, Lukas. Karena banyak sekali kisah-kisah Yesus itu dimuat di 3 Injil ini. Ada juga yang dimuat di Injil Yohanes, ada 4, tetapi Yohanes hanya mengutip peristiwa-peristiwa tertentu aja, enggak seperti Injil Matius, Lukas, dan Markus, saudara. Yohanes punya kekhususan, banyak kisah di Injil Yohanes yang tidak dimuat di 3 kitab Injil ini. Yohanes ada di situ. Contohnya apa? Ada yang bisa ngomong di sini? Kisah apa yang cuma ada di Injil Yohanes? Lazarus ya, apalagi? Nikodemus yang waktu datang sama Yesus waktu malam itu hanya tercatat di Injil Yohanes. Apalagi? Perempuan Samaria. Nah kan perempuan Samaria hanya di Yohanes dan lain sebagainya. Jadi saudara, karena sudut pandang yang sama, sebab itu kalau kita mau mempelajari, apalagi sebagai pengkhotbah, mau mengkhotbahkan, diambil dari kisah Yesus, kalau itu ada di Injil lain, saudara harus melihat juga, karena ini akan saling melengkapi. Injil sinoptik ini yaitu Matius, Markus, Lukas akan saling melengkapi, kisah yang sama itu akan saling melengkapi. Saudara lihat di sini kan saling melengkapi ini. Ya ini tips saja bagi saudara yang suka menggali firman Tuhan atau khotbah mungkin di sekolah minggu atau di remaja, di umum ya. Sekarang cara yang ketiga. Tadi kedua di rumah nggak di jalan dengan kata-kata pedang roh yang luar biasa firman sehingga tidak perlu menegur kemarahannya. Pertanyaan telek lah, pukulan telek lah. Ini kan dipukul tek udah KO orangnya, nggak bisa jawab lagi murid-murid. Cara yang ketiga kita akan melihat dalam ayat pokok kita Matius 18 ayat 2 dan 3. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus kata-katanya mengandung pengajaran. Ini paling penting, menegur seseorang yang berbuat salah itu dengan pengajaran. Yesus dengan sebuah pengajaran, dan pengajaran yang ini bukan ilustrasi, walaupun sudah ilustrasi, buat saya ini bukan lebih daripada ilustrasi. Ada Yesus perumpamaan-perumpamaan juga, sehingga ada satu buku
40 perumpamaan dari Tuhan Yesus. Menurut saya lebih dari itu, karena saya pernah menyelidiki juga berapa banyak. Ini Yesus bilang, ini bukan perumpamaan tapi sesuatu yang nyata. Seperti anak kecil, tentu ada rahasia kebenaran firman Tuhan dalam sifat anak kecil. Kalau tidak, Yesus tidak pakai ini. Jadi ini yang saya juga harus belajar kalau negur dengan pengajaran firman. Jadi orang nggak bisa bantah. Itu firman, tapi butuh hikmat, marifat yang luar biasa dari Tuhan Yesus untuk kita bisa seperti itu. Ayat 3 lalu berkata, kita akan lihat lebih dalam pengajaran Yesus lewat kehidupan anak kecil, dan ini menjadi inti khotbah saya pada pagi hari ini. Lalu berkata ayat 3, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Waduh, masuk aja enggak, apalagi menikmati kerajaan surga, apalagi menetap di dalam kerajaan surga. Dan menetap di kerajaan surga bukan berarti nanti waktu kita mati, tidak, sejak sekarang. Kerajaan surga kan, Roma 14 ayat 17, antara lain kan disitu katakan, ada beberapa ayat tentang kerajaan surga, banyak, tapi saya ambil satu aja kan. Kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kita perlu itu. Kalau nggak ada damai, wah hidup ini kacau, walaupun duit banyak. Nggak ada sejahtera, sukacita. Jadi ini pengajarannya. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, ini kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perlu bertobat. Pertobatan itu hal yang penting. Tapi seringkali mungkin banyak orang mengabaikan tentang bertobat. Bertobat itu malah kalau bisa setiap hari, karena kita ini belum sempurna. Saya udah usia 66 tahun, saya nggak berkata saya udah sempurna, tidak, masih banyak kekurangan, masih banyak dosa. Jadi bertobat itu tidak boleh dihilangkan dari kekristenan, dari pemberitaan-pemberitaan Injil di berbagai gereja, termasuk juga bagi diri kita sendiri. Kan jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, wah rupanya saudara, untuk menjadi seperti anak kecil perlu bertobat. Amin. Perlu bertobat. Kamu tidak akan, ini urusannya sangat serius. Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Baik ketika di dunia, apalagi sampai mati nggak bertobat, ya nggak tahu lah, nggak masuk surga mungkin. Saya nggak bicara itu pada pagi hari ini. Jadi sebuah keharusan. Dan ini sebenarnya inti pengajaran Yesus itu. Inti pengajaran Yesus itu adalah ini, saudara. Mari kita lihat dalam Matius 4 ayat 12 sampai 17. Ini adalah pertama kali Yesus ya, ini pertama kali Yesus tampil. Ayat 12 sampai 17 saya ambil ayat terakhirnya aja. Pertama kali Yesus tampil sesudah dia penuh roh, dicobai di padang gurun karena puasa 40 hari, puasa makan enggak minum, puasa makan aja dicobai iblis, berhasil. Baru ini dikatakan demikian, pertama kali Yesus tampil. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah. Saudara perhatikan, saya sengaja kalau di ini saya kasih garis hitam. Sejak waktu itulah, artinya ayat ini nggak berkata Yesus mengajarkan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sejak waktu itulah, artinya sejak pertama kali Yesus tampil sampai waktu-waktu selanjutnya dia bicara tentang kerajaan Allah. Banyak ayat ya, Matius 5 sampai pasal 5 sampai 7 itu bicara tentang maklumat kerajaan Allah. Matius 13 itu ada 6 perumpamaan tentang kerajaan Allah. Banyak kalau sudah lihat. Sampai Yesus terakhir juga ketika sebelum naik ke surga, kalau sudah baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai mungkin ayat 4 atau 5. Yesus juga berulang-ulang memberitakan kerajaan Allah. Jadi pertobatan nggak bisa dipisahkan dengan kerajaan Allah. Seringkali kita melupakan hal yang simple. Pertobatan itu pengajaran yang dasar.
Tapi yang dasar tidak boleh dilupakan. Ya kalau orang sekolah pelajaran di SD dilupakan, nanti dia nggak ngerti apa-apa juga untuk kelanjutannya. Tetap kan harus sedikit demi sedikit gitu kan, terus harus tetap ada. Bertobat kalau saya nggak salah bahasa Grekanya metanoia, itu artinya berbalik. Ya kalau tadinya ke sana mungkin ke sini, tapi mungkin arti yang lebih simpel buat kita adalah bertobat tidak melakukan lagi, udah paling gampang itu. Berdosa, minta ampun. Sebulan, 2 bulan melakukan lagi itu belum sungguh-sungguh bertobat. Bertobat itu memang benar-benar tidak melakukan lagi. Mau setahun, 2 tahun, 5 tahun sampai mati pun nggak melakukan lagi. Itu berarti pertobatan yang sempurna. Amsal 18 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangin. Jadi sebenarnya mengaku aja nggak cukup, mengaku Tuhan ampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan Allah itu setia dan adil. Jika kita mengakui dosa kita, Tuhan akan menyucikan hati nurani kita dan mengampuni segala dosa kita. Tapi kalau begitu terus, berdosa minta ampun, berdosa minta ampun, kapan majunya? Makanya ayat ini jelas. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi kalau bikin dosa ngaku, belum disayangi sama Tuhan. Tapi Roh Kudus akan bekerja supaya orang itu bertobat. Karena bertobat juga nggak bisa dengan usaha manusia. Kita harus mendapatkan karunia pertobatan. Roh Kudus yang mengerjakannya sehingga kita benar-benar bisa bertobat. Oke, sekarang menjadi seperti anak kecil. Ya kan, pengajarannya kan itu, menjadi seperti anak kecil. Ini saya ambil pengelompokan manusia berdasarkan usianya. 0 sampai 1 tahun itu bayi, 1 sampai 6 tahun anak kecil, 6 sampai 12 anak besar, maksudnya anak yang sudah besar, mungkin sudah usia sekolah, bertumbuh menuju kepada remaja, 12 sampai 17 remaja, ya kita sudah tahu semua itu, 17 ke atas dewasa. Jadi yang dimaksudkan anak kecil itu anak yang usia antara 1 sampai dengan 6 tahun. Seringkali banyak orang dewasa kehilangan sifat-sifat yang baik yang ada pada dirinya pada waktu masih kecil, pada waktu usia 1 sampai dengan 6 tahun. Sehingga Yesus menyuruhnya untuk bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Ya, memang itu terjadi secara akal, masuk akal. Tambah dewasa, tambah banyak beban-beban ada yang harus dikerjakan, dan kehidupan secara sistem dunia kan kehidupan yang keras. Ya kan, bertemu dengan banyak orang yang mungkin sering berkata keras, mungkin sering menyakiti hatinya dan lain sebagainya. Dan itu menimbulkan sifat-sifat yang sebenarnya bagus dan benar menurut firman Tuhan. Yang ada pada anak usia 1-6 tahun ini, nggak usah anak itu anak sekolah minggu. Secara umum Tuhan sudah melengkapi itu kepada anak kecil usia segini siapa saja. Mau dia anak pengikut Tuhan maupun bukan, sebenarnya sifat itu udah ada. Tapi lebih bagus kalau dia anak sekolah minggu, ya tentu akan lebih bagus lagi. Seringkali banyak orang dewasa kehilangan sifat-sifat yang baik yang ada pada dirinya pada waktu masih kecil. Ya kalau saya ditanya, Om gimana? Ya saya akui aja. Dan mungkin banyak juga sifat yang Tuhan sudah bekali baik sampai usia anak kecil itu hilang karena digerus oleh kekerasan hidup, oleh hal-hal duniawi dan lain sebagainya. Sehingga Yesus menyuruhnya untuk bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Kalau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi buru-buru jadi yang terbesar di kerajaan surga murid-murid. Pada waktu mereka bertengkar karena ada siapa yang ingin lebih besar, mereka sudah memposisikan dirinya di luar kerajaan surga. Seringkali banyak orang Kristen tidak menyadari itu. Karena perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai firman, kadang-kadang Yesus tidak pernah ngusir, tapi perbuatan itu, karena di kerajaan surga kan soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau nggak benar, lama-lama sedikit demi sedikit, akhirnya dia tanpa sadar sudah keluar dari
kerajaan sorga yang ada di muka bumi ini. Makanya kan sidang Laodikia kan, kalau saya nggak salah Wahyu 3:20 kan, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Yesusnya sudah di luar. Karena sidang Laodikia apa? Berkata aku kaya, ya kan, aku mampu, aku tidak kekurangan apapun. Itu sudah menempatkan posisi sidang Laodikia di luar. Tapi Yesus itu luar biasa. Walaupun udah diusir keluar secara diam-diam dan mungkin gak sadar, dia mengetok pintu. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk, duduk bersama dia dan makan sehidangan dengan dia. Ini luar biasa Yesus. Jadi hati-hati, saudara harus selalu cross check, harus ngecek apakah aku ini masih di dalam kerajaan surga atau tanpa sadar sudah di luar. Jadi posisi mungkin pada waktu bertengkar siapa yang besar itu memposisikan dirinya sendiri keluar dari kerajaan surga. Makanya harus bertobat. Jadi hati-hati saudara juga, apakah Yesusnya masih di dalam dan beraktivitas dalam kehidupan kita, atau Yesusnya sudah di luar sehingga saudara nggak merasa apa-apa, saudara merasa tidak bergairah, tidak semangat, ya kan, nggak karu-karuan, nggak ada sejahtera dan lain sebagainya. Saya mencantumkan di sini banyak sifat-sifat yang baik pada anak kecil pada umumnya, ya ini pada umumnya ya, nggak bersifat khusus. Di sini juga saya cantumkan ada 15 mungkin, masih banyak lagi. Ini juga mungkin kebanyakan nggak apa-apa, kita nggak bahas itu satu-satu ya. Yang pertama tulus, anak kecil itu melakukan sesuatu tulus, ya kan, apa adanya. Tidak pernah ada udang di balik batu. Mereka itu anak kecil 6 tahun yang belum terkontaminasi dengan hal-hal dunia ya. Kalau anak zaman dulu kan kecil nggak seperti sekarang. Sekarang bisa aja masih usia 3-4 tahun orang tuanya suka kasih HP. Nah di HP banyak dosa, banyak masalah, ya kan? Film-film dunia juga bisa membuat orang juga menjadi ambisi. Bisa saja terjadi ini dalam kontekstual anak-anak kecil zaman dulu. Anak sekarang kan saya juga nggak berani jadi ukuran karena tergantung lihat anaknya seperti apa, orang tuanya seperti apa. Kadang-kadang kan karena supaya anaknya nggak ganggu, padahal masih usia yang perlu perawatan pendidikan yang serius dari kedua orang tuanya, udah kasih HP supaya nggak ganggu aja. Nah ini yang memang hal-hal gini yang harus dipertobatkan ya. Tulus, nggak pernah ada udang di balik batu, ngasih sesuatu tidak ada keinginan supaya aku dapat sesuatu juga dari orang lain. Anak kecil nggak seperti itu, tulus. Nah kita juga harus seperti anak kecil kan. Sifat ketulusan itu ya sebenarnya sudah ada pada diri kita ketika kita usia 1-6 tahun itu. Apakah masih ada? Ini menjadi pertanyaan serius. Atau sudah mulai berkurang, atau mungkin sudah tidak ada sama sekali. Lakukan segala sesuatu dengan tulus, baik kepada Tuhan. Nggak ada udang di balik batu lah. Oke, saya kira mungkin masih ada. Yang kedua, jujur. Anak kecil kan ngomong apa adanya, jujur. Dia tidak mengerti untuk berbohong, nggak ngerti anak kecil itu. Apa adanya ditanya, papimu ada di rumah? Ada, padahal mungkin papinya udah pesan. Nanti kalau ada tamu si A bilang papi nggak di rumah ya. Tapi anak kecil kan nggak bisa seperti itu. Tidak mengerti untuk berbohong. Kadang-kadang kita yang sudah tua, kita nggak mau bohong, tapi kadang-kadang dipaksa oleh keadaan sehingga menjadi bohong. Ya kan, anak-anak Tuhan yang jadi pengusaha, kalau soal pajak mungkin masih sedikit yang jujur. Ya kan, kalau diberitahu penghasilannya banyak, pajaknya kan tambah banyak juga. Sehingga seringkali kan pengusaha-pengusaha Kristen juga punya pembukuan ganda. Satu memang untuk ke dalam, ingin lihat keuntungan yang sebenarnya, satu untuk pembukuan ke pemerintah dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita ingin ngomong jujur, tapi kadang-kadang karena keadaan nggak bisa ngomong jujur dalam banyak hal, nggak cuma soal pajak. Apakah itu masih ada jujur terhadap Tuhan, jujur terhadap sesama? Ya terutama pedagang ya, mungkin itu tantangan pedagang itu. Seringkali kan, Pak ini untungnya sedikit padahal besar, padahal banyak, tapi ini sedikit, ini nggak untung Pak. Saya juga kadang-kadang mikir, masa sih orang jualan nggak untung, tapi mungkin bisa, daripada nggak laku mungkin dijual pas-pasan. Pak ini malah rugi.
Ya, itu kan sesuatu yang kalau nggak rugi jangan bilang kok nggak rugi. Jadi kita jujur aja ya, orang kan dagang juga kan harus ada untungnya. Kalau enggak dari mana dia hidup? Kan dari keuntungan dagangnya, ya. Apa adanya yang ketiga, tidak munafik. Anak kecil nggak bisa munafik, nggak bisa bermain sandiwara, luar dalam beda. Dia apa adanya. Apakah kita sampai hari ini masih menjadi anak-anak Tuhan yang apa adanya? Apa adanya. Jangan bilang, aduh aku lagi nggak punya duit padahal duitnya banyak. Nggak jujur, nggak apa adanya. Kita simpel aja apa adanya. Saya nggak bahas detail ya, cuma menyinggung sedikit. Yang keempat, ceria. Anak kecil itu sangat ceria. Apakah hidup kita orang dewasa seceria anak kecil? Nggak mikir apa-apa ceria. Kita karena banyak tekanan hidup, kesulitan hidup dan lain sebagainya membuat keceriaan kita hilang. Padahal kita harus bergembiralah karena Tuhan itu obat yang manjur menyembuhkan kita. Jadi kita kehilangan rasa ceria itu sebenarnya bisa kelihatan dari wajah saudara. Coba saudara lihat wajah anak kecil kan aduh menyenangkan ya. Dilihat juga menyenangkan karena dia ceria. Dia ceria. Yang kelima, berteman tidak memandang bulu, nggak pilih-pilih, dia berteman sama siapa aja, mau temannya belum mandi, pakaiannya bau, ya berteman aja, pokoknya nggak mandang-mandang bulu lah. Kita kadang-kadang kan orang dewasa suka pandang-pandang bulu juga, ya kan? Kadang-kadang nggak sepaham, udahlah jangan berteman dan lain sebagainya. Oke. Yang keenam, solider. Ya. Anak kecil lu punya solidaritas yang tinggi, bahkan sangat tinggi kepada teman-temannya. Dia solider, peduli, ya kan? Ini anak kecil. Yang ketujuh, pemaaf. Orang dewasa mah, aduh susah deh maafin orang, apalagi orang itu sering menyakiti hatiku dengan perkataannya, dengan sikapnya susah deh. Anak kecil mungkin kesel, mungkin marah, tapi nanti sebentar juga lupa itu dan main lagi dengan teman yang mungkin menyakiti dia atau bikin dia jatuh, dan pemaaf. Apakah saudara dan saya sampai hari ini menjadi orang yang pemaaf? Kalau kita bertumbuh dalam soal murah hati, ini kan kasih itu kan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7 kan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ada 14 unsur di sana elemennya. Murah hati itu bukan cuma peduli dengan temannya, memberi pertolongan secara keuangan, tapi murah hati itu artinya mudah memberi maaf. Apakah kita menjadi orang yang sulit memberi maaf ketika ada omongan orang, sikap orang menyakiti kita? Ada orang-orang yang sulit, tapi kita harus belajar. Karena di Matius 6 kalau ada salah dikatakan, barang siapa mengampuni dosa orang, dosanya juga akan diampuni. Jadi kalau kita nggak ngampuni dosa orang, dosa kita juga ketika kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan paling tanya, si A tuh dosanya sama kamu belum diampuni. Jadi ini urusan memaafkan orang yang bersalah sama kita itu kaitannya sama dosa kita sendiri. Kecuali kita udah nggak punya dosa ya mungkin bisa lah. Tapi kan siapa yang nggak punya dosa, nggak punya kelemahan sampai hari ini? Semua orang kan masih ada. Jadi murah hati itu makanya ada ayat, saya agak lupa di mana, tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan, barang siapa bermurah hati, ia berbuat baik kepada siapa? Barang siapa murah hati, ia berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ya kan? Ngampuni orang, dosa kita diampuni. Makanya itu harus dikembang ulaskan. Bahkan kalau saya belajar mengembangkan gini, kalau seorang orang yang menyakiti hati saya nggak perlu orang itu minta maaf. Kadang-kadang kan orang suka nuntut, ya yang bersalah minta maaf dulu dong sama saya, baru saya ampunin. Itu juga belum murah hati mah nggak perlu. Orang yang bersalah itu minta maaf nggak perlu. Saya belajar untuk udah langsung ngampuni. Makanya saya kalau ada orang yang menyakiti saya nggak pernah komplain. Saya hanya ya udah maafin. Saya juga mungkin sering berbuat salah sama orang itu juga. Saya mengembangkan menjadi tidak perlu orang itu datang minta maaf. Saya sudah ampunin. Karena
Kalau kita tidak bermurah hati, tidak memberi maaf kepada orang lain, kita sedang tidak berbuat baik kepada diri kita sendiri. Yang berikutnya kompak. Anak kecil mah kompak. Nah, kalau udah main, ya memang dunianya main. Kompak, ya main apa aja. Nanti bosan main ini, ayo main ini. Saya waktu kecil kebetulan hidup di lingkungan asrama. Jadi teman saya bukan belasan, puluhan. Ingat rumah kami di Tegaluar, sebelah kiri persis asrama Brimob. Dua rumah dari asrama Brimob, asrama polisi. Sebelah kanan rumah saya itu selisih satu rumah asrama Batalion 407 atau apa. Di depan saya asrama Tionghoa. Jadi zaman penjajahan dulu orang Tionghoa itu banyak ngungsi. Itu ada satu gedung besar, di situ kumpul orang-orang Tionghoa yang nggak punya rumah, dan itu banyak keluarga. Kamarnya cuma beberapa, tapi mereka bikin petak menjadi ada 30-40. Jadi saya sejak kecil itu hidup dengan puluhan teman. Jadi saya paham soal ini. Kadang-kadang kan bosan main kelereng, ayo kita sekarang main gambar. Oh iya, ayo bosan kita main petak umpet. Selalu kompak, ayo aja, pokoknya siapa yang ngajak kita nggak pernah pikir apapun kan, dia kompak. Apakah kita masih kompak di tempat pekerjaan, di masyarakat, lebih-lebih di gereja, lebih-lebih di rumah tangga masing-masing? Apakah suami istri sama anak-anak kompak? Ini harus dikembangkan. Saya belajar untuk setiap masalah karena anak-anak sudah dewasa. Sebagai kepala keluarga saya belajar apapun tanya pendapat mereka, karena mereka sudah dewasa. Jadi kami selalu berusaha untuk kompak. Setiap ada masalah, si A, si B, yang lain juga tahu. Karena biasanya saya tanya, menurut Ica gimana? Kalau masalahnya misalkan Irin, menurut Ivi gimana? Menurut Mami gimana? Menurut aku gimana? Kalau kita kompak, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ya kan, bukan berarti kami udah kompak banget, tidak, tapi kami belajar itu. Belajar untuk mengembangkan kekompakan. Kekompakan kan harus dimulai di keluarga inti dulu, ya kan? Keluarga kita inti baru mengalir ke orang lain. Oke. Yang ke-9, kreatif. Ya, anak kecil lu sangat kreatif loh, Saudara. Bikin ini, bikin itu. Nanti ada ide ini, ada itu. Dan nanti kalau ide itu di antara teman-teman juga kompak aja teman, ayolah. Anak kecil kalau diajak bermain kan saya kira nggak pernah ada yang bilang, enggak lah aku nggak bermain, nggak mau main kecuali lagi sakit mungkin ya. Atau dilarang orang tuanya mungkin. Tapi kan ini kreatif. Dan ini harus dikembangkan. Sejak usia dini. 1 tahun sampai 6 tahun. Itu sangat menentukan. Itu adalah golden age. Usia emas. Usia emas manusia ada di usia 1 sampai dengan 6 tahun. Kalau di situ luar biasa, kesananya juga luar biasa. Kalau di situ banyak salah, pertumbuhan selanjutnya menjadi sangat merepotkan. Ini usia emas orang di situ, dasar ya, karena masih polos, mereka masih polos, masih belum ada banyak pikiran berdosa. Energik. Apakah saudara dan saya masih energik dalam melakukan segala sesuatu? Ya mungkin kalau sakit lain lagi ya. Ya kalau sakit energik, jadi melakukan segala sesuatu selalu semangat. Saya jujur, tidak semua saya lakukan segala sesuatu semangat, tapi ada hal-hal yang memang saya mungkin suka, saya bersemangat. Ya saya nggak bicara apa ya, tapi anak-anak menjadi saksinya lah yang ada hari ini. Dalam hal tertentu saya nggak semangat, nggak energik, tapi ada hal tertentu saya sangat energik. Bahkan kalau perlu 24 jam juga, no way, nggak masalah, benar, ya kan? Tapi sayang belum semua itu masalahnya. Oke. Ke-11, sangat percaya kepada orang tuanya. Anak kecil kan sangat percaya kepada orang tuanya. Dia nggak punya pikiran, mami bohong kali, papi bohong, enggak, sangat percaya. Pertanyaannya kan buat kita sebagai orang dewasa, apakah kita sangat percaya kepada Tuhan dan kebenaran firman-Nya? Atau kita ragu bahwa Tuhan mengasihi kita karena permasalahan timbul, satu belum selesai timbul lagi,
Apakah kita masih percaya bahwa Yesus itu mengasihi kita? Ini patut dipertanyakan kita. Karena kita adalah sebagai anak-anak Allah. Di dalam Yesus kita adalah anak-anak Allah. Apakah masih percaya kepada Tuhan? Atau mungkin kita kadang-kadang ada yang, oh Tuhan udah gak sayang saya lagi. Wah, itu masih kanak-kanak rohani ya. Aduh Tuhan saya gak sayang. Oh Tuhan kok gini, kok gitu. Mempertanyakan, meragukan kasih Tuhan. Apakah kita sangat percaya seperti anak kecil ini kepada orang tuanya? Dia kan percaya orang tuanya ngomong apa di usia anak segitu itu percaya, saudara. 12. Sangat bergantung kepada orang tuanya. Apa-apa kan, mami, papi, minta kue, minta beli mainan. Nanti kalau ada masalah nangis, datangnya ke orang tuanya. Sangat bergantung. Apakah saudara dan saya sampai hari ini masih sangat bergantung kepada Tuhan? Atau menjalani kehidupan ini dengan berbagai masalah, mencoba dengan kekuatan kita sendiri? Ini menjadi pertanyaan yang sangat serius. Apakah kita masih sangat bergantung kepada Tuhan? Sehingga kita berani dan berkata, Tuhan, di luar Engkau, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kadang-kadang Tuhan mesti menekan kita, saudara. Ketika kita sudah sangat mulai tidak bergantung kepada Tuhan, kadang-kadang Tuhan menekan kita dengan banyak persoalan yang membuat kita tidak berdaya. Dan akhirnya kita, oh Tuhan, Engkau jalan keluar. Kadang-kadang Tuhan seperti memaksa kita dengan tekanan-tekanan. Kan Daud pernah berkata di kitab Mazmur, kalau aku itu tertekan itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Jadi kadang Tuhan izinkan. Kalau kita udah mulai segala sesuatu pakai kekuatan sendiri, nanti Tuhan izinkan masalah yang membuat kita gak berdaya. Jadi kalau hadapi masalah, jangan cepat-cepat nyalain Tuhan. Mungkin itu salah satu wujud kasih Tuhan yang indah. Tetapi apakah kita memahami atau tidak? Nah, itu tergantung hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sedekat apa kita dengan Tuhan? Nah, ini yang berikutnya. Sangat dekat kepada orang tuanya. Ini anak kecil. Apakah kita sangat dekat dengan Tuhan setiap saat? Ya kalau kita kadang-kadang bahayanya kalau kita semuanya dalam keadaan yang baik, kadang-kadang walaupun ada orang yang tetap bisa dekat sama Tuhan, nggak tergantung lagi dengan situasi lahiriahnya. Tapi kadang-kadang ada yang karena kaya jadi lupa. Apakah kita sangat dekat dengan Tuhan? Lebih dekat kepada siapapun. Kedekatan sama Tuhan harus nomor 1, saya mau katakan itu. Harus nomor 1, saudara. Jangan gantikan Tuhan dengan posisi orang yang kau sayangi. Bukan berarti gak dekat, sama yang kita sayangi kita harus dekat tetap. Tapi nomor 1 adalah Tuhan lebih daripada siapapun dan apapun. Bangun itu kedekatan dengan Tuhan. Dengan kita mencintai kebenaran firman Tuhan. Ya, dengan berdoa, dengan menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan lain sebagainya. Berikutnya, mudah dekat dengan siapa saja. Anak kecil mah mudah dekat dengan siapa aja. Kita kadang-kadang susah. Apalagi orang itu sering menyakiti kita. Waduh, kita jaga jarak lah supaya nggak disakitin. Udahlah, jaga jarak. Ya kan? Dia dekat sama siapa saja. Dan tidak hanya itu. Orang dewasa juga selalu ingin dekat sama anak kecil. Betul nggak? Ya kan, kita senang dengan anak kecil karena dia masih punya sifat-sifat yang baik tadi. Ini udah ada 14 ya, padahal masih banyak lagi. Tapi udah, mungkin ini perlu secara spesifik mungkin dibicarakan satu topik. Oke, tapi saya kan tidak secara spesifik seperti itu. Jadi mudah dekat, mudah menyatu dengan siapa aja, nggak peduli dia. Nggak peduli orang itu siapa, pokoknya itulah sifat anak kecil yang seringkali ketika kita sudah dewasa kita kehilangan sifat itu. Sehingga hubungan kita dengan orang lain menjadi tidak baik. Karena banyak masalah gitu kan. Kita harus mengembangkan ini. Mudah, mungkin nggak ada di sini, mudah menyatu, ya kan? Mudah menyatu dengan orang lain itu anak kecil.
Sekarang kita lihat, ini mungkin tambahannya. Mungkin nggak ada di situ, saya juga nggak bawa HP. Tolong kalau bisa dibacakan. Contohnya, Kisah 2 ayat 41 sampai dengan 47. Tolong yang bawa Alkitab mungkin bisa nolongin dibacakan, karena ini baru tambahan tadi waktu saya duduk di sini. Ada sesuatu Tuhan ingatkan. Tolong Marvin dengan suara keras bacakan. Kisah 2 ayat 41 sampai dengan 47. Tentang cara hidup jemaat mula-mula. Yang di rumah juga tolong dibuka ya. Alkitabnya Kisah 2 ayat 41 sampai dengan 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, saya hanya ambil satu saja. Mereka disukai oleh semua orang. Anak kecil kan semua orang juga suka lihat anak kecil. Mungkin anak itu nggak ngomong apa-apa, tapi dari wajahnya, senyumnya, semua orang suka anak kecil. Jemaat mula-mula disukai oleh semua orang. Apakah saudara dan saya bukan cari kesukaan dari manusia, tapi apakah kita nggak ngomong apa, orang suka sama kita, melihat kita aja mungkin suka. Satu gereja sama orang Kristen, bahkan di masyarakat, apakah kita menjadi seperti anak kecil yang disukai orang? Atau mungkin kita ada sebagian suka, ada sebagian nggak suka? Ya kalau nggak suka memang kita harus mengkoreksi diri ya. Tapi gereja mula-mula itu disukai semua orang, berarti sifat-sifat anak kecil itu yang sebagian saya sampaikan itu ada. Mereka juga kan kompak juga tadi kan, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita pertanyakan. Yang terakhir tentu saja tidak ambisius. Ya, anak kecil nggak ngerti apa itu ambisius. Anak kecil nggak ngerti. Aku nomor 1 ya, kamu nomor 2 enggak. Mereka kan pokoknya ya udah spontan aja. Kalau ada mungkin yang bermain ada ide, ya udah yang lain kerjakan spontanitas saja. Mereka tidak tahu apa itu ambisius. Apakah masih ada ambisius dalam diri saudara? Besar ataupun kecil, dalam bidang apapun, mari kita bertanya. Kalau masih ada, pertobatkan sekarang, saya mau katakan. Jangan nanti, itu akan merusak dalam sebuah kebersamaan. Dan itu tidak hanya di dunia nyata. Di dunia maya juga banyak grup ya, ribuan grup. Grup Kristen juga entah berapa banyak, ribuan, puluhan ribu. Tapi seringkali masih ada itu, saya melihat. Karena saya sudah 6 tahun ada di banyak grup, sekitar 200 grup. Bukan saya mau apa, tidak. Tapi sejak saya dari Tegal juga, belum sekolah Alkitab. Satu halnya Roh Kudus ajarkan kepada saya adalah segala sesuatu yang kau dapat dengan percuma, bagikan dengan percuma. Jadi sejak di Tegal saya selalu ingin bicara firman. Karena saya merasa sangat diberkati oleh Tuhan dan firman-Nya. Dorongan itu sangat kuat. Sampai hari ini makanya kenapa di dunia maya juga saya rela 1 jam, 2 jam saya bagi firman mungkin hampir setiap hari. Karena dorongan itu, saya dapat segala sesuatu dengan percuma dari Tuhan Yesus. Maka kewajiban saya membagikan juga dengan percuma. Sekarang mungkin di dunia nyata sulit ya karena pandemi. Tapi di dunia maya tidak terbatas. Dan itu yang membuat saya selalu bagikan itu. Ya saya bikin grup juga. Tujuannya nggak ada yang lain. Hanya ingin berbagi berkat firman. Jadi kalau saya dapat rahasia firman Tuhan, kalau saya nggak bagikan sama orang lain, saya berdosa, itu bagi saya.
Sehingga kalau saya dapat firman, paling tidak saya minimal dengan keluarga pastilah. Nggak tahu kadang-kadang anak-anak juga, ini papi ngomong firman terus bosen tuh nggak? Itu dorongannya cuma itu. Saya dapat dengan percuma, nggak bayar sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bayar di kayu salib. Jadi saya harus membagikan juga dengan percuma. Sudah 6 tahun saya di dunia maya, itulah yang saya kerjakan sejak awal. Karena dorongan ayat itu. Oke. Sudah bagian-bagian terakhir. Menjadi seperti anak kecil bukan berarti kita boleh bersifat kekanak-kanakan. Kan menjadi seperti anak kecil, bukan menjadi anak kecil. Seperti artinya belajar dari sifatnya yang benar juga menurut firman. Makanya kalau nggak benar juga Yesus nggak ajarkan itu kan, menjadi seperti anak kecil. Menjadi seperti anak kecil bukan berarti kita boleh bersifat kekanak-kanakan. Itu hal yang berbeda ya. Tentu saja tidak. Ini satu ayat saja saya cantumkan. Mungkin ini bisa dibahas lain waktu tentang jangan menjadi seperti kekanak-kanakan sifat itu. Ya, ini bisa topik tersendiri. Saya tidak bahas di sini karena saya nggak bahas itu. Tapi satu saja ayatnya 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, sifat kanak-kanak yang nggak baik. Di sini kontekstualnya berkata-kata seperti anak-anak, merasa seperti anak-anak, berpikir seperti anak-anak. Tentu itu tidak boleh. Ya kan kalau anak-anak kan berpikir, merasa, kalau mainannya diambil, dia pegang pisau misalkan. Masa orang tua biarkan? Pasti kan orang tua berusaha mengambil pelan-pelan. Bahkan kalau anaknya nggak mau juga ya agak dipaksa juga karena itu kan mencelakai dia dan dia mungkin belum tahu itu. Tapi kan anak itu akan bilang, papi mami jahat, nangis nanti. Ya, oke, saya nggak bahas itu ya. Nanti lain waktu kalau Tuhan izinkan mau bahas itu juga. Sifat kanak-kanak. Matius 18 ayat 4. Ayat terakhir pada bagian khotbah hari ini, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Hal yang terbesar juga udah ada tempatnya di kerajaan surga. Tapi harus mengikuti prosedur firman, prosedur Tuhan. Dikatakan di bagian ini barang siapa merendahkan diri. Jadi di samping bertobat, yang kedua adalah harus merendahkan diri. Banyak orang jauh lebih suka meninggikan diri, ingin dipuji orang, meninggikan diri. Merendahkan diri sangat sulit, tapi itu ajaran Yesus. Yesus kan berkata, barang siapa belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Sangat sulit, jadi merendahkan diri. Ya, udah banyak yang merendahkan diri, saya nggak bahas terlalu banyak. Sangat perlu dan syukurlah serta sukailah. Ini sebuah semangat. Sangat perlu dan syukurilah serta sukailah proses kerendahan hati yang terus-menerus Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Sangat perlu. Kalau nggak rendah hati nggak bisa seperti anak kecil. Sangat perlu dan syukurilah serta sukailah proses kerendahan hati ini. Orang ngomong nggak benar tentang kita, orang anggap kita bodoh. Nah mungkin memang kita bodoh dalam satu hal, ya terima saja. Kalau bilang nggak sakit hati bohong. Saya juga kalau diomongin gitu saya sakit hati. Tapi saya nggak mau berkelanjutan dengan itu. Kita melihat apa maksudnya. Saya bersyukur itu. Ya, sejak saya menjadi hamba Tuhan, sejak umur pelayanan saya 31 tahun lah, sesuai dengan usia pernikahan saya. Karena nikah kemudian melayani full sebagai hamba Tuhan. Saya syukuri itu. Dari dulu sejak di Cianjur sampai hari ini kami mengalami proses kerendahan hati yang kadang-kadang nggak masuk akal. Ya apalagi kalau itu dari orang, kita pasti sakit hati, tapi nggak boleh terus berkelanjutan sakit hati. Tapi ini Paulus juga kan supaya nggak meninggikan diri dikasih penggocoh, iblis yang menggocoh dia. 3 kali bersuruh nggak dikasih, cukuplah kasih karuniaku padamu, kata Tuhan. Kadang-kadang perlu itu, saudara.
Sebab orang itu secara manusiawinya, kedagingannya cenderung lebih mudah mengangkat diri, sombong daripada rendah hati. Jadi ini yang harus saudara dan saya belajar. 31 tahun saya belajar ini. Saya belajar, memang saya perlu, harus itu dulu, memang saya perlu proses kerendahan hati supaya nggak jadi sombong. Dan saya belajar menyukuri, bahkan menyukainya. Belajar, belum seperti itu, tapi saya terus belajar itu. Sampai suatu saat ketika orang merendahkan kita nggak sakit hati. Itu baru jempol 2 saudara. Saya belum mencapai ke situ, tapi saya mau seperti itu. Karena itu harus terjadi. Jadi terbesar dalam kerajaan surga, saya pikir 12 murid Yesus ini kan menjadi manusia yang terbesar juga dalam kerajaan surga. 12 rasul kan ada di kitab Wahyu, mungkin Pak Jo ngajar gitu, saya nggak mau ngomong banyak, ya kan. Ada 24 tua-tua di surga menyembah Tuhan, mahkota emas hasil daripada jerih mayam mereka, bahkan mati syahid mereka, karena sebagian besar rasul-rasul mati syahid dibuang, ya kan. Jadi bukan ditolak sama Tuhan, ya mereka kan menjadi 12 rasul mula-mula. Sampai hari ini kan pengajaran dari perjanjian baru kan kebanyakan pengajaran dari rasul-rasul yang kita pegang. Secara manusia seperti itu. Ayat terakhir Lukas 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi sebuah keharusan, maka saya bilang itu sebuah kesukaan. Kalau kita direndahkan oleh Tuhan lewat apa saja, lewat peristiwa apa saja, terima kasih sama Tuhan, terima kasih. Berarti Tuhan tidak ingin aku meninggikan diri, tapi aku direndahkan. Karena barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua pada saat pagi hari ini. Mari kita sama-sama datang di kaki Tuhan, dan kita akan nyanyikan satu lagu lama, tapi kata-katanya sangat bagus. Aku berubah, sungguhku berubah. Ya saudara yang di rumah bisa berlutut, terserah, kita juga di gereja. Kita mau bersimpuh, menyembah Tuhan, mau bersyukur, mengizinkan Tuhan terus memproses hidup kita. Benar-benar menjadi seperti anak kecil. Kalau kita sudah banyak kehilangan sifat anak kecil yang baik dan benar, biarlah Tuhan mengembalikan itu dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi seperti gereja mula-mula, disukai oleh semua orang. Aku setiap kita, bukan setiap anak Tuhan dimanapun, selalu ingin berubah, lebih baik, lebih benar, lebih manis, lebih disukai semua orang, selalu ingin berubah semua orang. Tetapi yang jadi persoalan, kalau mau berubah kita mesti serahkan semua. Gak bisa hanya sebagian hidup kita. Hidup kita bukan milik kita lagi, jadi harus diserahkan semua supaya Allah bekerja merubah kita dari yang tidak baik menjadi baik dengan mudah. Kalau kita tidak menyerah total, Allah sulit sudah merubah kita. Harus ada penyerahan total. Ketika kita menyerah total, Allah sanggup berubah.
kita dalam tempo yang cepat. Seringkali tanpa sadar, penyerahan kita yang 100% kepada Tuhan menghalang-halangi Tuhan merubah kita menjadi seperti serupa dengan gambaran anaknya. Biarlah ini menjadi semangat kita. Tuhan, aku berubah dan aku mau serahkan hidupku Tuhan. Ampuni aku yang seringkali karena penyerahan yang tidak total, aku menghalang-halangi perubahan yang baik menjadi ciptaan yang baru Tuhan dalam pekerjaan Roh Kudus dalam hidupku. Kita nyanyi sekali lagi menjadi satu semangat kita, mau berubah dan mau menyerahkan semua kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Aku berubah. Sempurnakan kebenaran firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan dengan segala keterbatasan hamba. Tuhan, biarlah kami semua, kami percaya Tuhan, kami ingin berubah, tetapi yang jadi masalah, kadang-kadang masih ada sebagian kehidupan kami, belum kami serahkan kepada Tuhan. Kami masih ingin memilikinya untuk kepentingan diri kami sendiri, untuk hawa nafsu dunia ini. Tuhan, ampuni. Mari Tuhan, kami mau berubah, karena untuk itulah kami diciptakan menjadi ciptaan yang baru, yang sesuai dengan gambar dan rupa-Mu ya Tuhan. Mari berkati kami semua Tuhan, supaya benar-benar Tuhan, mulai saat ini ada perubahan-perubahan sedikit demi sedikit, sampai kami mengalami perubahan yang signifikan, bahkan setiap hari Tuhan, supaya tambah hari, tambah usia kami tambah menjadi seperti Engkau. Bukan semakin berkurang-kurang Tuhan, tetapi biar Engkau semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar Roh-Mu bekerja sampai apa yang Kau inginkan kami berubah menjadi seperti anak kecil yang sifat baik, dari sedikit demi sedikit sampai banyak, bahkan sampai semuanya, sampai kami menjadi seperti gereja mula-mula, mereka disukai oleh semua orang. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar umat-Mu memberi persembahan, Tuhan kiranya berkati, baik yang di gereja, baik yang di rumah, mungkin lewat internet banking, ATM atau apapun juga, berkati pemberian kami. Karena firman Tuhan berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat satu pujian, berilah yang baik, dan bagi saudara yang di gereja diberi kesempatan untuk memberikan persembahan lewat kotak persembahan. Bagi yang di rumah mungkin bisa lewat internet banking, yang nggak punya internet banking mungkin bisa lewat ATM atau bagaimanapun lah. Karena itu kewajiban kita, dan kita akan lebih diberkati, bahagia kalau kita memberi, kecuali nggak bisa memberi ya. Mari, berilah yang baik. Berilah yang baik. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberi Kau yang terbaik. Yang baik, Tuhan pasti balaslah dan berkati Kau selamat. Berilah yang baik sekali lagi. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberi Kau yang terbaik. Pasti balaslah dan berkati
persembahan saudara buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing lewat persembahan online saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan menamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat dan anugerah yang luar biasa dari Allah yang telah menjadi Bapa kita yang kekal, cinta kasih Tuhan Yesus yang begitu indah, pengajaran-pengajaran firman-Nya yang berindah, dan Roh Kudus yang akan bekerja memperbaharui hidup kita dari hari datang ke sehari. Roh Kudus yang akan mempersatukan kita selalu semakin kompak, semakin erat sebagai tubuh Kristus di tempat ini, yang akan menyatukan setiap keluarga dan komunitas mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.